Itu Jadi kan gue diajarin. ya. Iya. Ajaran terbesar saya cinta kasih. Memang kan agama saya itu setelah agama Anda. Betul. Ya, Shalom alaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas nih, yaitu pembahasan antara Ustadz Jafar dengan Onat. Oke, kita harus luruskan karena ada beberapa statement dari Ustadz ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh orang Kristen. Karena memang podcastnya ini diadakan oleh Onat sendiri yang adalah Kristen dan juga Ustadz Jafar yang adalah tokoh dari Islam. Nah, judul acaranya adalah Login. Nah, kenapa saya mesti bahas ini? Karena gini, karena kan Onat ini pengikutnya banyak banget. Terus dia latar belakang juga Kristen. Dan ketika penontonnya Onat nanti berpikir bahwa apa yang disampaikan Ustadz Jafar itu memang benar dari sudut pandang atau perspektif Kristen, ya ini berbahaya gitu. Karena sebenarnya apa yang disampaikan Ustadz Jafar itu kan dalam perspektif dia dalam agama Islam. Saya tidak bisa menyalahkan itu karena itu kan pandangan Ustadz ini. Tetapi dari sudut pandang Kristen jelas ini tidak benar begitu loh. Makanya kenapa saya harus luruskan. Nanti kita akan menilai apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Mudah-mudahan juga nih Onat nih ya. Hati-hati jangan sampai salah berpikir tentang ajaranmu sendiri, ajaran Kristen, dan kemudian kamu berpikir bahwa oh ternyata pengajaran mereka begini, akhirnya kamu pindah begitu. Nah, hati-hati karena jangan sampai nanti salah paham. Ya kalau memang meyakini itu yang benar ya silakan. Tapi kalau sampai salah paham itu loh, itu yang kasihan kan. Sebenarnya nggak gitu, dipikir begitu kan. Nah, sekarang kita akan dengar aja videonya. Jadi poinnya adalah gini Beb, gue rangkum ya. Jadi kita percaya sama yang mana? Pilihan kita sendiri untuk memilih guru, walaupun tafsirannya beda, itu pilihan kita. Iya, itu pilihan kita berdasarkan Yang apa? menurut kita cocok. Misalnya Iya. Habib Jafar menurut gue nggak cocok atau Habib A nggak cocok, Habib B nggak cocok. Terus lo Habib siapa? Habib, Habib lo gak cocok. Habib Petrus belum ada ya? Belum Belum ada ya? Belum ada. Ya maksud gue gimana memilahnya, berarti itu perspektif pribadi-pribadi. Kalau gue nggak cocok sama Habib Jafar, ya udah. Gue Nah. cocoknya sama Habib ini. Nah, perbedaan itu kan kalau gak bersumber dari ilmu berarti kecelakaan. Bukan rahmat, bukan cinta kasih. Tapi kalau Cinta kasih kan Bib? iya, Oh, itu jadi kan gue diajarin. ya. Iya. Ajaran terbesar saya cinta kasih. Memang kan agama saya itu setelah agama Anda. Betul. Dan saya meyakini agama saya kan menyempurnakan agama sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu. Di sini Habib ya, Habib Jafar ini mengatakan bahwa agama saya adalah penyempurna dari agama terdahulu. Ya, saya nggak tahu. Ini Onat ini ya, ia dalam arti merespon mengiyakan, membenarkan yang artinya agamanya Habib ini menyempurnakan agama Kristen, atau ianya dalam arti ya udahlah, ya mau bahas yang lain gitu. Nah, tapi di sini saya anggap sesuatu yang penting. Kenapa? Karena video ini juga ini kan di channelnya Deddy Corbuzier. Kita tahu sendiri Deddy Corbuzier tuh penontonnya banyak banget. Bahkan dalam waktu sehari 2 hari dia sudah bisa mencapai jutaan. Jelas berbeda dengan channel saya yang ya penontonnya sepi-sepi gitu aja. Kecil, nggak terkenal juga gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini berbahaya sekali karena perspektif ini bisa dimengerti oleh jutaan penontonnya Deddy Corbuzier dipikir benar. Benar dalam arti dari perspektif Kristen. Nah, kenapa? Kenapa saya tidak setuju ketika mengatakan bahwa Habib ini mengatakan kepada Onat. Onat yang dalam konteks ini Kristen ya. Mengatakan kepada Onat, iya karena agama saya menyempurnakan agama terdahulu. Nah, Onat kalau sampai dia percaya tentang perkataan ini berarti dia sudah salah paham tentang ajaran Kristen. Karena dalam Kristen jelas kami itu tidak percaya bahwa
agamanya Habib ini menyempurnakan agama Kristen. Kenapa? Ada beberapa alasan sebenarnya. Saya akan membahas bagian-bagian tertentu saja. Yang pertama, jika agama itu memang benar-benar menyempurnakan, maka tidak ada perbedaan seharusnya antara Kristen dengan agamanya Habib. Karena begini, di dalam Kristen sendiri, Kristen meyakini bahwa Kristen adalah penyempurnaan dari kitab Tanakh-nya Yahudi. Dan dengan demikian, maka konsekuensinya kami, umat Kristen itu menampilkan kitab Tanakh apa adanya dan disandingkan dengan kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama apa adanya ditaruh dengan bersamaan dengan Perjanjian Baru dalam satu kitab, yaitu Perjanjian Lama yang adalah Tanakh dan Perjanjian Baru yang adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Jadi kalau teman-teman lihat, Perjanjian Lama itu sama persis dengan kitabnya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi atau agama Yahudi itu memiliki kitab itu sama dengan saya kasih tahu, sama dengan Alkitabnya orang Kristen. Jadi kalau kita melihat seperti itu, maka tidak salah kalau kami mengatakan bahwa Perjanjian Baru menyempurnakan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu menyampaikan sesuatu tentang Mesias. Suatu saat Mesias akan datang, suatu saat anak keturunan dari Adam dan Hawa, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, keturunan dari Yehuda, dan kemudian nanti akan keturunan dari Daud itu akan lahir, dan itu dijelaskan dalam Perjanjian Lama secara lengkap. Nah, kemudian orang-orang Yahudi menantikan kedatangan orang ini, yaitu Mesias. Makanya dikatakan Mesias akan datang. Dan itulah yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, bahwa Mesias akan datang. Tetapi mereka kitabnya masih terbuka dan belum tertutup. Mereka masih menantikan sang Mesias itu kan hadir. Kemudian datanglah Yesus Kristus yang adalah Mesias. Dan diceritakan di dalam Perjanjian Baru seluruhnya, seutuhnya. Kemudian apa yang menjadi nubuatan di Perjanjian Lama digenapi, disempurnakan di dalam Perjanjian Baru oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus kan mengatakan, saya datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Itulah kenapa Perjanjian Lama disempurnakan oleh Perjanjian Baru. Nah, sekarang kalau kita memasuki ke dalam agama dari Pak Habib ini. Kalau dari Pak Habib ini, bahkan orang-orang Islam pun setuju bahwa ajaran-ajaran yang di dalam Kristen itu berbeda dengan ajaran-ajaran dalam agamanya Pak Habib. Iya kan? Contohnya seperti Yesus Kristus. Kisah Yesus Kristus di dalam Kristen itu kan jelas, dia lahir di kandang. Karena waktu itu ada sensus penduduk, kemudian mereka pulang ke Bethlehem. Di Bethlehem penginapan sudah penuh semuanya, dan kemudian ada satu tempat yaitu di kandang. Kemudian Yesus lahir di situ karena dia tidak mendapatkan penginapan, Maria dan Yusuf. Kemudian terpaksa harus lahir di kandang, dan kemudian di palungan disitulah ditaruh Yesus Kristus. Dan itu tercatat dalam Alkitab orang Kristen. Nah, jika memang agamanya Pak Habib ini menyempurnakan dari kisah Yesus Kristus, harusnya kisahnya tidak berbeda. Yesus tetap konsisten lahir di kandang. Tetapi persoalannya kan faktanya nggak gitu. Orang Islam sendiri meyakini, mempercayai bahwa Yesus lahir, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Iya kan? Nah, ini adalah dua kisah yang berbeda. Contoh lainnya yang hampir dikorbankan oleh Abraham. Kalau di dalam Kristen itu kan Ishak, dan itu pun sama persis dengan yang dipercayai oleh orang Yahudi, yaitu Ishak. Itulah kenapa kisahnya tidak berbeda antara Yahudi, kitab Tanakh, dengan orang Kristen, sama, yaitu Ishak yang hampir dikorbankan. Tetapi persoalannya ketika masuk dalam ajaran Pak Habib ini, yang dikorbankan bukan Ishak, tetapi yang hampir dikorbankan yaitu Ismail. Dan ini berbeda. Itulah kenapa kalau dikatakan bagaimana agamanya Pak Habib ini menyempurnakan Kristen,
itu jelas tidak tepat. Kenapa? Karena bukan menyempurnakan, tetapi berbeda, begitu loh. Nah, sekarang persoalannya ya tinggal kita mau percaya yang mana, itu sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang mau percaya dengan data-data dari kitabnya Pak Habib dan percaya kepada Pak Habib, silakan. Itu tidak dilarang sama sekali. Karena memang itu imannya. Makanya saya bilang tadi, itu kan imannya Pak Habib. Ya udah, nggak apa-apa, saya nggak ngurusin itu. Tetapi jika percaya dengan apa yang dipercaya oleh orang Kristen, orang Yahudi, ya silakan percaya. Seperti Onat kan percaya dalam Kristen, imani itu. Karena memang keduanya tidak bisa menyatu, karena memang berbeda. Jadi tidak menyempurnakan. Saya sekali lagi katakan. Tapi yang menarik dari statementnya Pak Jafar ini, nanti kita akan nonton. Yang menarik adalah dia menghargai nabi-nabi yang ada di dalam orang Kristen. Nah, kita akan nonton itu. Tapi saya bahas dulu. Itulah kenapa saya ingatkan kepada Onat. Hati-hati Onat. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai Anda juga berpikir bahwa menyempurnakan. Padahal sebenarnya bukan menyempurnakan, tetapi memang berbeda. Tetapi saya setuju sekali lagi dengan Habib Jafar. Bukan setuju dalam arti menyempurnakan tadi. Yang menyempurnakan kan saya tidak setuju. Yang setuju adalah harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu yang penting. Mari coba kita akan nonton videonya. Tapi sebelum agama Anda adalah agama? Agama Anda. Ya. Benar. Sama. Makanya saya itu sangat menghormati tokoh-tokoh agama Anda. Iya. Saya sangat menghormati kitab suci. Betul. Agama Anda. Terima kasih. Jadi begitulah seharusnya agama. Ya, di sini saya sangat-sangat setuju bahwa seharusnya kita memang saling menghargai dan menghormati tokoh agama masing-masing. Itu yang penting. Menghormati orang yang berbeda agama. Itu yang penting. Menghormati di sini berarti kita tidak boleh menghina agama lain, kita tidak boleh menghina tokoh agama lain, kita tidak boleh menghina iman kepercayaan agama lain. Itu penting. Jadi sebenarnya walaupun kita berbeda di Indonesia ini, saya Kristen, Habib Jafar dia Muslim, Onat Kristen, kita bisa kok berteman dengan baik gitu loh. Kita tidak harus saling berkelahi, kita tidak harus saling baku pukul, kita tidak harus saling menghina satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda. Cukup imani masing-masing. Habib dia percaya mengimani bahwa agamanya yang benar. Saya pun begitu. Onat pun harusnya begitu. Dan kita bisa berteman sama-sama di negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi berbeda tidak harus bertengkar. Tapi ingat, berbeda tidak harus disama-samain juga gitu loh. Tidak harus disama-samain juga artinya saya harus ikut ketika saya menghargai Pak Habib Jafar kemudian saya harus ikut dia sholat. Nggak gitu juga. Ataupun ketika Habib Jafar menghargai saya sebagai orang Kristen, beliau juga harus ikut ibadah di gereja saya. Enggak, itu namanya juga toleransi yang kebablasan. Saya yakin Habib Jafar nggak mau. Dan saya juga tidak mau begitu. Yang artinya kita tidak boleh toleransi kebablasan. Tapi kita tidak boleh saling membenci satu dengan yang lainnya. Nah itulah yang memang nafas dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu. Satu dalam arti apa? Sebangsa, setanah air, sebahasa. Iya kan? Harus saling menghargai. Nah saya harap bagaimana ini apa yang saya sampaikan bisa membuat kita boleh saling memahami, saling mengerti. Dan membuat kita tetap guyup rukun sebagai bangsa Indonesia. Walaupun berbeda agama, berbeda kepercayaan, dan berbeda iman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.